Masalah ikhlas ini ada dua disebutkan dalam Al-Quran. Ada istilah yang namanya mukhlis, bukan mukhlis tak mukhlis, tak mukhlis. Dalam Al-Quran, u'budallaha mukhlishina lahuddin, sembahlah Allah dengan ikhlas. Ada istilah mukhlasin, ada istilah mukhlasin. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada mukhlis, ada mukhlas. Apa bedanya ini antara mukhlis dengan mukhlas? Para ulama niki termasuk ulama tasawuf itu membagi ikhlas itu menjadi 3 bagian. Mungkin 3 bagian ikhlas ini masuk ke kategori salah satu daripada 2 nih, bisa masuk ke mukhlis, bisa masuk ke mukhlas. Kalau kalau mukhlis ini ubudullah, sembahlah Allah, mukhlisin, dalam keadaan kamu itu ikhlas. Jadi kalau mukhlis ini masih ikhtiariyah istilahnya, masih ada usaha kita untuk ibadah itu dengan ikhlas, jaga daripada riya, jadi pamer, ujub dan sebagainya. Masih ada keterkaitan dengan kita punya usaha atau ikhtiar, itu namanya mukhlis. Tapi kalau mukhlas, maka disebutkan dalam ayat ini, kalau orang masih posisinya itu di mukhlis, ini juga bisa digoda setan walaupun dia ikhlas. Kadang ada sesuatu keikhlasan yang mungkin tersamar, bisa jadi dia ngerasa dirinya sudah ikhlas tapi itu belum ikhlas. Masih bisa kalau mukhlis, kalau masih dari usaha. Tapi kalau mukhlas, dalam Al-Quran disebutkan, la ughwiyannahum ajma'in, kata setan ini bersumpah, ya Allah, demi zatmu aku akan sesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas itu aku nggak bisa goda. Aku nggak bisa goda kalau mukhlas itu. Nah, mukhlas ini siapa? Siapa mukhlas ini? Kalau mukhlas ini kata para ulama, dia sudah tidak melihat lagi daya upayanya dalam beramal itu, semua dari Allah. Itu namanya mukhlas. Kalau tadi kan masih ada usaha dia untuk ingin menjadi orang-orang yang ikhlas, dia jaga amalnya, dia sembunyikan mungkin istighfar. Tapi kalau mukhlas ini sudah dia pandang itu semua dari Allah, amalnya, ikhlasnya, perbuatannya, gerak-geriknya. Kayak inilah yang disebutkan ketika di tahiyat itu. Apa itu bunyinya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan hanya ibadahnya saja, tapi semua. Inna sholati, sholat, wa nusuki, dan amal semua itu, zikir, puasa, sedekah. Bukan hanya itu saja, apa? Wa mamati, hidupku dan matiku lillah, semua dari Allah. Nah, orang kok punya seperti ini nggak bisa, sudah digoda oleh setan. Yang masih bisa digoda setan itu yang masih upaya dengan dirinya untuk ikhlas, masih bisa. Nah, ini tingkat mukhlas ini ya tingkatnya para orang-orang yang tinggi sudah. Kalau disebutkan oleh Imam Ghazali di pembagian ikhlas itu yang ketiga itu, kan ada 3 tingkatan ikhlas itu. Ada tingkatan ikhlasnya awamun nas, awamnya manusia secara kita. Ada tingkatan ikhlasnya khawas, agak tinggi sedikit. Ada yang paling tinggi khawasul khawas. Nah, mukhlas ini posisinya di khawasul khawas itu sudah, yang tidak lagi ada dalam hatinya itu keinginan apapun dalam ibadah, baik itu ukhrawi atau duniawi, murni. Dia adalah seorang hamba yang tidak punya program melainkan hanya tunduk patuh kepada Allah. Ini mukhlas. Nah, ini orang seperti ini sudah nggak bisa digoda setan. Paham ya? Nah, dipaham-pahamkan. Imam Ghazali membagi ikhlas menjadi 3.
Ketiga-tiganya termasuk ikhlas. Kalau kita punya di salah tiga ini, tetap kita dikatakan ikhlas, cuman beda di tingkatan. Tetap amal kita dikatakan punya ruh. Jadi kalau kita punya mungkin ikhlas yang paling awam ini, kita punya tetap amal kita punya ruh namanya. Tapi kalau sudah dari awamnya kita nggak punya, berarti amal kita cuman patong doang, bangke yang tidak ada nilainya, yang akan membahayakan. Maka minimal kita berposisi di ikhlas yang awam ini sudah. Apa itu ikhlas awam? Disebutkan ikhlasnya awam ini yaitu ikhlasnya orang yang beramal murni karena Allah, tapi ingin juga percikan dari hasil amalnya itu di dunia dan juga di akhirat. Murni memang bukan untuk siapa-siapa, untuk Allah, tapi ingin berkah sebab amalnya itu dia dapatkan di dunia juga, berupa kesehatan, kemudahan rezeki, dan juga nanti di akhirat dapat naungan, selamat dari neraka, masuk surga. Nah, ini ikhlas awam. Ikhlasnya kebanyakan manusia kita inilah. Kita akan baca surat Tabarok atau surat Awaqiyah atau Sodakoh kan, ya di antara mau dapat pahala kemudian di akhirat, ingin juga supaya dilipat gandakan hartanya di dunia. Silaturahim, ingin supaya dipanjangkan, dimudahkan rezekinya. Itu tidak apa-apa, itu ikhlas walaupun ada tujuan-tujuan duniawi. Itu ikhlas, tapi ini ikhlas yang paling rendah. Kalau kita punya posisi ikhlas di situ, pas sudah itu bagi kita yang awam. Tapi ya usaha untuk naik, paham ya? Tingkatan ikhlas yang pertama itu awam, yaitu dalam amalnya itu murni dibuat karena Allah, tapi ada keinginan untuk mendapatkan kemudahan mungkin atau kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Ingin misal baca selawat 1000 supaya utangnya lunas, tidak apa-apa itu, tapi tetap amal itu kita buat karena Allah. Tapi ingin berkah amal itu menyelesaikan masalah kita gitu, tidak apa-apa itu. Dan juga supaya nanti dapat syafaat di mahsyar, tidak apa-apa ya. Kemudian yang kedua niki khawas, derajat khawas. Khawas niki tidak lagi dipikir untuk dunianya, cukup untuk akhirat. Dia baca salawat, dia zikir, dia baca, pokoknya adikku mulia akhirat, selamat dari neraka, masuk surga bila perlu tanpa hisab. Untuk urusan dunianya enggak diurus itu. Nah, ini namanya khawas. Sudah enggak kepikiran lagi untuk ingin dapat, walaupun dikasih tetap dikasih oleh, tapi keinginan nafsunya itu udah enggak ingin lagi. Ini namanya khawas. Ya otomatis kalau orang sudah akhirat tujuannya, orang akan urus dunianya, bukan berarti terus enggak orang akan urus. Mesti orang yang khawas ini terlebih akan diurus dunianya oleh Allah ketimbang yang pertama tadi, walaupun dia niatkan. Karena orang kalau sudah tumpuannya itu akhirat, dunia itu akan datang dengan hina. Kemudian yang ketiga inilah khawasul khawas, yaitu dia ibadah itu tidak ada keinginan untuk dapat keduniaan dan untuk akhirat pun tidak. Dia pahami aku ini seorang hamba, tidak ada saya punya program melainkan hanya beribadah utuh kepada Allah. Tidak ada sangkut pautnya ingin masuk neraka, ingin selamat dari neraka atau surga, atau ingin indah. Bahkan tidak ada kepinginan untuk pengen apa istilahnya makrifat dan sebagainya. Pokoknya aku hamba, tugasku beribadah ngabdi sampai mati. Ini yang paling tinggi, yang memang murni ibadahnya, tidak ada iming-iming selain ridho Allah. Nah, orang seperti ini akan dapat seperti yang 2-3 dapat, akan lebih dapat lagi, karena waridwanum minallahi akbar. Kalau sudah ridho itu semua kalau Allah sudah ridho kepada kita, itu dunia akhirat kita selesai. Jangan kita nanti ilmu berdua di makom yang paling tinggi ini orang miskin terjadi dunia ini akan hina di hadapan kita. Itu orang yang